Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alin, saya mahasiswa UIB angkatan 18 dengan nomor NPM 1842207 prodi akuntansi. Saya akan menjelaskan video saya tentang untuk menyampaikan jawaban saya studi kasus manajemen keuangan untuk ujian tengah semester. Jadi ini jawaban study case UTSMK saya. Seperti yang diketahui di soal depan, itu adalah draft baru dari si stafnya perusahaan, dan nanti ada beberapa informasi tambahan yang soal kan. Jadi yang kita ketahui di sini initial investmentnya. Di soal itu initial investmentnya 1.800.000. Kita langsung masukin aja itu di tahun 0. Terus kita masuk ke sales revenue. Sales revenue itu sebelumnya di soal udah ada nilainya. Cuma kita cari lagi di sini. Cara nyarinya itu sales unit dikali selling price dikali 1 ditambah selling inflation-nya pangkat tahunnya. Tahun yang ada. Tahun yang kita cari gitu. Sales unitnya ada di soal kan. Sales unitnya masing-masing beda ya per tahunnya. Jadi sales unitnya berapa, tahun 1 berapa, tahun 1 95.000 dikali selling price-nya 25 dikali 1 per selling inflation ini ada di informasi tambahan. Dia mengatakan it is expected that selling price inflation will be 4,2% per year gitu kan. Jadi berarti selling inflation-nya 4,2% per pangkat 1, karena kita nyari di tahun pertama. Kalau tahun kedua pangkat 2, yang ketiga pangkat 3, yang keempat pangkat 4. Sales unit selling price-nya itu ngikut sesuai data tahunnya, tahun berapa yang akan kita cari gitu. Tapi tetap selling inflation-nya 4,2%. Terus kalau dari variable cost-nya itu sih sama, nggak jauh beda. Cuma kan ada variable cost, jadi kita pakai unit variable cost-nya. Sales unitnya berapa, tetap sama kan yang di atas kan, sales unitnya dikaliin sama unit variable cost-nya. Itu di tabel juga ada, kasih tahu berapa. Misal di tahun pertama itu variable cost-nya itu 11 cost-nya kan, dikali 1 ditambah inflasi. Inflasinya ada di informasi tambahan, itu variable cost inflation will be 5% per year. Ada 5% di sini. Pangkat N, pangkat tahunnya, tahun yang akan kita cari. Tuh. Seperti ini. Terus kita masuk ke fixed cost. Fixed cost juga nggak jauh beda caranya. Dari fixed cost-nya tuh ada di soal, dari kita di soal berapa, 155 dikali 1 ditambah inflasi pangkat N. Inflasinya untuk si fixed cost ini dikasih tahu kalau fixed cost inflation will be 3% per year. Berarti inflasinya 3% per tahun kan. Berarti dipangkatin sesuai tahunnya. Kita dari tahun pertama ya pangkat 1, tahun kedua pangkat 2, tahun ketiga pangkat 3, dan kemudian pangkat 4 gitu. 155 dikali 1 ditambah 3% pangkat 1 misal ini. Pangkat tahun kedua ini, tahun ketiga ini, tahun keempat ini gitu. Udah kita cari dapat sales revenue variable cost fixed cost-nya, kita jumlahin, kita dapat EBIT. EBIT-nya itu penjumlahan dari si 3 ini. Udah tuh kita masuk ke depreciation. Depreciation ini diketahui kalau di informasi tambahannya itu Milestone Co can claim tax allowable depreciation of 25% per year. Dia menggunakan reducing balance basis on the initial investment.
dari nilai si initial investment-nya ini gitu kan. Jadi cara nyarinya untuk depreciation tahun pertama itu initial investment-nya dikali sama persentase depreciation yang berapa, 25%. Berarti 1.800.000 dikali 25% dapatnya 450.000. Tahun kedua gimana? Tahun kedua nilai initial investment-nya ini dikurangin sama depreciation tahun pertama baru dikaliin 25%, dapatnya ini. Tahun ketiga gimana? Sama, initial investment-nya dikurangin depreciation tahun pertama dikurangin depreciation tahun kedua baru dikaliin 25%. Tahun keempat gimana? Sama, tahun keempat itu initial investment-nya dikurangin depreciation tahun pertama dikurangin depreciation tahun kedua dikurangin depreciation tahun ketiga, dapatnya ini. Nggak dikaliin 25% karena di situ juga ada informasi tambahan kalau dia nggak ada the investment has no scrap value tuh. Terus dapat kan depreciation berapa, kurangin deh EBIT, dikurangin depreciation, dapatnya EBIT. Nih penjelasannya EBIT-nya. Terus masuk ke teks. Teksnya itu diketahui di informasi tambahannya the corporation tax rate is 22% per year. Dan teksnya ini payable 1 year in arrear. Jadi maksudnya teks tahun ini itu tuh akan dibayarkan di tahun berikutnya. Begini. Nih, teks tahun pertama kan gak ada nih teksnya kan tahun pertama. Apa karena dia dibayarkan di tahun berikutnya. Di tahun kedua. Di tahun kedua dibayarkan di tahun ketiga, tahun ketiga dibayar di tahun keempat, tahun keempat dibayar di tahun kelima. Tuh. Cara nyari teks ini gimana gitu kan. Dari si nilai EBIT ini dikaliin sama rate-nya aja langsung 22%, dapatnya ini. Terus tahun kedua gimana teksnya? Sama, EBIT tahun kedua dikali 22%, EBIT tahun ketiga dikali 22%, EBIT tahun keempat dikali 22%, dapatnya ini. Saya dapat dijumlahin, dapatlah NOPAT, jumlahin NOPAT dan dikurangin. Terus ditambahin lagi sama si depreciation. Di sini sebenarnya dikurang, berarti di sini ditambah karena kan ditambah kembali kan. Ini langsung kita masukin aja nilainya sama kayak gini gitu kan. Cuma bedanya satu dikurang, satu ditambah. Tuh. Udah kita jumlahin, dapat si OC. OC ini penjumlahan dari NOPAT ditambah depreciation. Itu kita nyari PV-nya sekarang. Rumus PV itu 1/1 ditambah I pangkat N. I-nya ini diketahui di informasi tambahan. Milestone Co has weight average cost of capital of 12% per year. Berarti I-nya 12%. 1/1 ditambah 12% per 0. Nih, kan kita mencari 0 kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5. N-nya itu dimasukin sesuai tahunnya. Nah, dapat masing-masing 1,0, 0,8, 0,7, 0,6, 0,6. Lalu kita cari PV cash flow-nya. Itu caranya si initial investment-nya itu untuk tahun 0, initial investment-nya dikali sama nilai si PV-nya. PV yang kita dapat 1, jadi 1.800. Ini 1.800. Tapi kan nanti uangnya keluar kan. Terus kalau tahu tahun pertama, dari si OC dikali sama nilai PV yang kita dapatnya ini, sama dari nilai OC dikali sama nilai PV yang didapat, hasilnya barulah PV cash flow. Tuh, dapat semua PV cash flow-nya, tinggal kita jumlahin aja dari tahun 0 sampai tahun 5.
itu merupakan NPV-nya. Ini NPV dari cash flow tahun 0 sampai cash flow tahun 5, 2.508.550 tuh. Nah, jadi kan yang NPV-nya tuh positif ya, 2.508.550. Karena dia positif, berarti sebenarnya proyek ini nih cocok untuk dilakuin, dijalanin gitu, masih layak untuk dijalanin, dioperasikan gitu. Sekarang untuk soal yang B, explain in the revision you have made to the draft evaluation in part A above. Kan? Kita suruh revisi semua perubahan. Kalau saya seperti tadi saya bilang, yang tadi saya bentuk sebelumnya research revenue ini ada di soal, tapi kenapa saya cari ulang, karena yang ada di soal sebelumnya itu dia tidak menggunakan inflasi yang ada. Kan sudah diketahui di informasi tambahan bahwasanya adanya inflasi 4,2% per tahun, dan dia di soal ini dia tidak menggunakan inflasi itu. Jadi dia hanya mengalihkan, tapi inflasinya itu hanya terjadi di awal tahunnya dia saja. Padahal tidak. Padahal kan si inflasinya itu terjadi di setiap tahun. Kapan tahun itu akan dicari. Sama untuk variable cost juga sebenarnya ada di soal, tapi tetap dia juga tidak menggunakan si inflasi ini. Jadi perbedaannya di situ. Di soal tidak menggunakan inflasi, sedangkan saya masukkan inflasi. Bedanya di rumus pangkatnya ini. Tuh. Si fixed cost juga ini ada di soal. Ya. Tapi dia juga nggak gunain inflasi sebesar 3% itu. Jadi kalau si sales revenue itu gunain inflasi sebesar 4,2%, si variable cost inflasinya sebesar 5%, si fixed cost ini sebesar 3%. Tuh. Sebenarnya di soal itu dia menggunakan inflasi, tapi hanya di tahun pertama terjadinya saja. Padahal di setiap tahunnya kan juga pasti alami inflasi begitu. Terus ada juga interest payment. Di sini saya nggak masukin interest payment. Kenapa? Karena seperti di informasi tambahan, katanya kalau si milestone co has a weighted average cost of capital of 12% per year, kan? Jadi itu tuh udah dimasukin ke dalam cost of capitalnya, jadi nggak usah dicari lagi gitu. Terus di depreciation, ya di depreciation juga kenapa? Kan sebenarnya di tahun pertama ini dia initial investment dikali sama 25%, dapatnya 450.000. Jadi sebenarnya sampai tahun ke belakang di soal itu mereka nyarinya begitu caranya. Jadi jatuhnya mereka menggunakan straight line karena dibagi rata kan setiap tahunnya. Padahal tidak, padahal di informasi tambahannya itu diketahui kalau si depreciation ini menggunakan reducing balance basis on the initial investment. Makanya tiap di tahun kedua, di tahun ketiga, di tahun keempat itu akan dikurangin sama depreciation yang ada di tahun sebelum-sebelumnya gitu. Terus ada juga pajaknya.
di soal juga udah ada si pajak ini, tapi dia nggak memasukkan pajak di tahun keempat. Nah, di tahun keempat ini sebesar 324.729 ini. Mereka sebenarnya juga di soal udah gunain apa sih in a year itu payable 1 year in a year gitu kan. Pajak tahun ini dibayarkan di tahun berikutnya. Cuma salahnya kurangnya tuh di tahun keempat mereka tidak mengikut-sertakan, nggak ikut menjumlahkan si pajak di tahun kelima ini, nggak dijumlahkan gitu. Terus ada juga nah jadi makanya kenapa di saya jumlahin itu yang beda dari soal tuh. Oke, jadi untuk soal yang C itu kan yang ditanya result company to evaluate the investment using payback period and budget. Jadi untuk nyari payback periodnya aku ketahui initial investmentnya 1.800.000. Cuma aku pakai OC dari tahun pertama sampai tahun kelima sebagai data aja dulu. Cara nyarinya gimana? Nih, si initial investmentnya dibagi sama dikurang sama OC tahun pertama. Itu kan berarti masih ada sisa kan? Sisanya 577.000 tuh. Karena dia berlebih, bersisa 577.000 ini, berarti ini kecapai 1 tahun. Nah, kan sisanya kurang dong, sisanya dipakailah si OC kedua. Dari kekurangannya ini 577.000 dibagi sama OC kedua 1.062.215 dibagi dapatnya berapa? Nih 0,5432. Ini dapatnya. Karena aku mau nyari bulannya di sini, jadi aku kaliin sama 12 bulan tahun kan, dapatnya 6,5 bulan. Tapi kalau mau digenapin jadi 7 bulan, enggak apa juga sih, 7 bulan. Jadi payback periodnya nih 1 tahun 7 bulan. Nah, jadi untuk si ROC-nya ini cara nyarinya ada 2. Ada berdasar initial investment sama average investment. Pertama kita cari dulu berdasar initial investment. Caranya itu average NOPAT dibagi sama initial investment. Average NOPAT-nya itu didapat dari di tabel yang tadi kita cari itu ada NOPAT. Jadi total NOPAT dibagi sama jumlah tahun sinopat. Di soal tadi yang kita cari itu tuh kita 5 tahun, berarti jumlah total 5 tahun NOPAT dibagi sama 5, dapatnya 788.640, dibagilah sama si initial investment. Initial investmentnya 1.800.000, dapatnya 43,81%. Ini berdasar initial investment. Gimana kalau berdasar average investment? Rumusnya masih yang pertama, masih menggunakan average NOPAT. Berarti 788.640 dibagi sama average investment. Average investment ini gimana cara nyarinya? Cara nyarinya itu initial investment ditambah sama scrap value.
baru dibagi 2. Tadi di informasi tambahan di soal ada dibilang kalau si the investment has no scrap value, berarti sudah jelas-jelas nol ya gitu kan. Ya udah, berarti 1.800.000 ditambah 0 dibagi 2 sama dengan 900.000. Jadi 788.640 dibagi 900.000 sama dengan 87,63%. Tuh. Nah, jadi untuk misalnya si payback ini hasil ekspektasi si perusahaan yang dikasih perusahaan. Payback targetnya itu 2 tahun 5 bulan. Sedangkan yang kita cari itu 1 tahun 7 bulan. Berarti lebih bagus karena kita cari kan. Berarti langsung uang yang kita keluarin itu bakal balik lebih cepat dibandingkan sama ekspektasinya si perusahaan. Untuk hasilnya juga si perusahaan mengekspektasikan 20%. Padahal yang kita cari dasar 2 cara ini hasil kita jauh lebih besar daripada si ekspektasinya si perusahaan gitu. Jadi ini nih layak sih buat dijalanin gitu, buat diambil perusahaan. Selanjutnya untuk require yang ini itu disuruh calculate the sensitivity of sales revenue and initial investment and money. Yang pertama sensitivity sales revenue. Lalu kita cari dulu present value sales revenue-nya. Itu didapat dari mana? Dari sales revenue yang tadi kita cari itu dibagi sama 1 tambah 12% pangkat N. 12% ini ada dari informasi tambahan ini, yang si cost of capitalnya. Berarti sales revenue dibagi 1 ditambah cost of capital pangkat N. Ini tahun yang ada itu kan. Jadi sales revenue-nya kita masukin untuk tahun pertama, kita masukin sales revenue tahun pertama berapa, dibagi 1 ditambah 12% pangkat 1, hasilnya ini. Tahun kedua sales revenue-nya berapa, ditambah 1 tambah 12% pangkat 2, hasilnya ini. Pangkat 3 dan 4 juga begitu, mengikuti. Terus ada total PV sales revenue. Dari keempat ini kita totalin, hasilnya ini 10.548.384. Karena kita ada teks di soal, jadi kita masukin teksnya. Di teksnya itu 22%. Ya udah, berarti dari total PV sales revenue-nya ini dikali sama 22%, hasilnya ini 2.320.644 kan. Nah, di informasi tambahan juga ada bilang ternyata kita itu dapat diskon 1 year kan. Jadi cara nyarinya gimana? Cara nyarinya dari si before in area ini dibagi sama 1 tambah 12%, dibagi sama si cost of capital itu. Dapatnya ini 2.072.004. Tuh. Barulah kita cari lagi total PV sales revenue-nya. Karena tadi udah total juga, tapi kan belum sama tax sama diskonnya kan. Jadi sekarang ini yang udah totalnya. Gimana cara nyarinya? Dari 10 juta ini total PV sales revenue-nya itu dikurangin sama si diskonnya. Nah kan kita dapat diskon. Dapatnya ini 8.476.380. Barulah kita cari sensitivity sales revenue-nya. Cara nyarinya ini, NPV dibagi sama total PV sales revenue dikali 100%. NPV
soal yang kita cari NPV-nya ini 2.508.550 dibagi sama si 8.476.380 dikali 100%, hasilnya ini dapatnya 29,59%. Ini untuk yang sensitivity slash revenue. Kan ada dua tadi sama sensitivity initial investment. Nah cara nyarinya tuh tinggal NPV dibagi sama initial investment aja dikali 100%. Ini NPV-nya, ini initial investment-nya. Bagi kali 100%. Dapatnya ini 139,36%. Nah, jadi untuk sensitivity slash revenue ini itu tuh udah kayak titik maksimal buat si project. Kalau si project itu ngasilin rate yang lebih melewati si sensitivity slash revenue ini, maka NPV yang dihasilkan akan negatif dan itu akan berakibat buruk untuk si perusahaan. Ini maksudnya ya itu tanda kalau ya project ini nih belum layak untuk dijalani. Jadi selagi angka sensitivity slash revenue-nya ini masih di bawah ini, NPV-nya akan tetap positif dan itu masih menandakan ya masih layak untuk dijalani gitu. Ya tetap titik maksimalnya sih ini 29,59% ini tuh. Terus soal yang the general inflation rate is 6%. How to evaluate the investment proposal in a term? Just explain. Jadi untuk mengambil term investment ini dasar rumusnya itu ada dari Fisher formula ini 1 tambah I sama dengan 1 tambah F kali 1 tambah H. Ini yaitu nominal, L yaitu real, H yaitu inflasi. Nah, jadi sini untuk mencari termnya itu kita menggunakan rumus ini satu kurung besar 1 tambah I per 1 tambah H satu kurung besar kurang 1. Nah, dari hasil itu kemudian hasil OC-nya OC dibagi sama 1 tambah H, baru dipangkatin sesuai tahun yang akan digunakan dicari tuh. Maka hasil dari present value real term ini itu tuh nanti akan sama dengan hasil PV nominal rate pada awal OC yang ada di OC awal itu tuh nanti akan sama dengan si PV termnya ini tuh. Untuk dibalik yang F itu mengapa company di company solve problem of capital rationing discuss. Dan sebelumnya kita harus tahu dulu capital rationing ini apa gitu kan. Misalnya capital rationing ini adalah keadaan di mana perusahaan itu dia menghadapi masalah ketersediaan dananya dia, cukup apa enggaknya dananya dia untuk melakukan investasi itu. Dan di sini initial investmentnya itu 1.800.000, tapi ternyata dia di informasi tambahnya bilang the investment will be partly financed by a 1.500.000 loan at 10% per year. Jadi dari total 1.800.000 initial investmentnya dia cuma minjem 1.500.000 tuh. Jadi di sini bisa dikategorikan kalau dia itu termasuk self rationing. Self rationing itu apa? Nih keadaan dimana sebenarnya perusahaan tuh mampu buat minjem, tapi
banyak pertimbangan yang dipikirkan oleh perusahaan. Jadi dia berpikir aku nggak mau ngelakuin gitu. Dan misalnya karena mungkin kalau terlalu banyak minjem bunganya makin tinggi apa gimana gitu kan. Jadi sebenarnya capital rationing ada dua, ada self rationing sama hard rationing. Kalau si self rationing tadi perusahaan mampu tapi dia nggak mau, kalau si hard rationing ini kebalikannya, perusahaan tuh pingin pinjam gitu kan, tapi si peminjamnya ini yang belum mau untuk meminjamkan gitu. Dan untuk keadaan di soal itu artinya dia termasuk jenis yang soft rationing. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekurangan. Terima kasih.